Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan membahas tentang implementasi sistem Activity Based Costing dan Activity Based Management pada PT Selaras Alam. Saya dari kelompok 6 dengan anggota Ahlam Alifni. Yang kedua saya sendiri Devin Davinka. Lalu ada Nabilatul Izzah dan Nur Habibah Handayani. Gambaran umum perusahaan. PT Selaras Alam sendiri merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi papan lantai yang menggunakan bahan baku dari kayu olahan. Produk perusahaan dikenal dengan istilah wood flooring yang mendaur ulang sisa bahan kayu peti pengemas yang diolah lebih lanjut. PT Selaras Alam berdiri sejak 5 Maret 1993. Lokasi pabrik PT Selaras Alam terletak di kawasan industri Kabupaten Pasuruan dengan kantor pusat pemasaran di Jakarta serta cabang pemasaran di Surabaya. Saat ini perusahaan telah memiliki 6 departemen produksi dengan terdiri Departemen Lockpon, Departemen Proses Dry Veneer, Departemen Proses Pulping Veneer, Departemen Press Mesin, Departemen Finishing, dan yang terakhir Departemen Pengepakan. Pada saat ini PT Selaras Alam memasarkan produknya ke dalam 4 spesifikasi produk. Yang pertama ada wrapping grade wood floor, yang kedua ada ordinary wood floor, yang ketiga ada base wood floor, dan yang terakhir ada block board wood floor. Konsep dasar dari Activity Based Costing System ini dibagi menjadi 4, yaitu aktivitas, yang kedua objek biaya, yang ketiga cost driver, dan yang keempat ada cost pool. Tahapan pembebanan biaya overhead pabrik pada Activity Based Costing mempunyai 2 tahap. Tahap yang pertama memiliki 5 tahapan, yaitu mendefinisikan aktivitas-aktivitas produksi sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas yang dikonsumsi dari setiap produk. Lalu yang kedua, mengklasifikasikan berbagai aktivitas, menghubungkan biaya dengan aktivitas, mengumpulkan biaya yang homogen, dan yang terakhir menghitung tarif biaya kelompok dengan cara biaya masing-masing kelompok dibagi dengan total cost driver. Untuk tahap kedua ini kita menghitungnya dengan rumus tarif kelompok biaya dikalikan dengan cost driver yang diserap dari setiap jenis produk. Langkah-langkah implementasi aktivitas based costing system ini, yang pertama mendefinisikan aktivitas yang dianggarkan, yang kedua penentuan cost driver, yang ketiga penentuan konsumsi cost driver yang dianggarkan, yang keempat penentuan biaya aktivitas, yang kelima penentuan tarif biaya overhead pabrik per aktivitas, yang keenam penentuan konsumsi cost driver yang dianggarkan pada masing-masing produk, yang ketujuh penentuan anggaran biaya overhead pada masing-masing produk, yang kedelapan penentuan anggaran harga pokok produksi berbasis activity based costing, yang kelima analisis perbandingan harga pokok berdasarkan activity based costing dan biaya standar, yang kelima yaitu implikasi distorsi biaya pada pengambilan keputusan manajemen. Ini menjelaskan tentang kelemahan volume based costing dan bagaimana activity based costing mengatasi permasalahan tersebut dengan permasalahan distorsi biaya yang disebabkan oleh volume based costing tersebut. Lalu menjelaskan dampak distorsi biaya bagi pengambilan keputusan manajemen. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Jadi tabel data 19. Tabel data 19 ini yang memuat yang pertama yang A, definisi aktivitas yang dianggarkan. Terus untuk yang B, cost driver pada masing-masing aktivitas yang telah ditentukan. Dan yang C, konsumsi cost driver yang dianggarkan pada masing-masing aktivitas yang telah ditentukan. Contohnya seperti ini. Dari tabel tersebut, penentuan biaya aktivitas. Kedua tabel tersebut merupakan konsumsi biaya pada masing-masing aktivitas. Untuk tabel 20, memuat 21 memuat data biaya aktivitas yang dianggarkan. Contohnya seperti ini. Terus selanjutnya, penentuan tarif biaya overhead pabrik per aktivitas. Jadi yang pertama menghitung tarif kelompok biaya aktivitas. Caranya seperti apa? Jadi tarif aktivitas sama dengan biaya masing-masing kelompok biaya dibagi total seperti ini.
Selanjutnya, penentuan konsumsi cost driver yang dianggarkan pada masing-masing produk. Nah, tabel data 22 untuk apa? Untuk mengetahui konsumsi cost driver yang dianggarkan pada masing-masing aktivitas oleh setiap jenis produk. Selanjutnya, dari PT Selaras Alam, jadi ini penentuan anggaran BOP pada masing-masing produk. Anggaran BOP tiap jenis produknya dihitung dengan rumus BOP tiap jenis produk sama dengan tarif kelompok biaya dikalikan cost driver yang diserap tiap jenis produk. Anggaran dengan menghitung HPP berbasis ABC. Jadi seperti ini. Di tabel sini ada perbandingan HPP VBC dengan ABC. Nah, ini ABC vs VBC. Jadi dari perbandingan tersebut, dari tabel tersebut ini dapat disimpulkan jika karena biaya pada keempat produk dibebankan terlalu rendah setelah dianalisis menggunakan sistem ABC. Sistem biaya tradisional mengutamakan satu atau dua pemicu biaya yang berbasis unit sebagai pembebanan biaya, sehingga menciptakan distorsi yang terjadi berupa subsidi silang antar produk. Satu produk mengalami kelebihan biaya, dan produk lainnya mengalami kekurangan biaya pada proporsi biaya overhead terhadap biaya produksi total. Jadi semakin besar proporsinya, semakin besar distorsi yang terjadi. Demikian sebaliknya. Hal inilah yang melandasi dikembangnya. Di sini ada implikasi distorsi biaya pada pengambilan keputusan manajemen. Nah, dia menjelaskan kelemahan VBC dan bagaimana ABC mengatasi permasalahan distorsi biaya dalam VBC, terus menjelaskan dampak distorsi biaya bagi pengambilan keputusan. Jadi di sini ada kelemahan VBC. Jadi terlalu menekankan pada tujuan penentuan harga produk yang dijual. Akibatnya sistem ini hanya menyediakan informasi yang relatif sangat sedikit untuk mencapai keunggulan dalam persaingan global. Nah, VBC sistem terlalu memusatkan pada distribusi dan alokasi keras untuk mengurangi pemborosan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. VBC sistem tidak mencerminkan bahwa biaya ditimbulkan oleh faktor tunggal, misalnya volume produk, sehingga jika salah satu produk diproduksi dengan jumlah besar, maka pembebanan biayanya akan lebih besar juga. Produksi VBC melalui beberapa aktivitas perlu membebankan biaya pada aktivitas X. Namun perusahaan tetap membebankan aktivitas X tersebut berpedoman VBC sistem dalam perhitungannya. Hal tersebut mengakibatkan adanya informasi biaya yang terdistorsi. Nah, untuk ABC mengatasi permasalahan distorsi biaya dalam kesesuaian dalam biaya produksi yang disebabkan karena perhitungan biaya overhead pabrik yang menggunakan VBC sistem. Jadi dampak dari adanya distorsi biaya adalah karena biaya tidak stabil dan kurang akurat, sehingga keputusan yang mungkin diambil menjadi kurang efektif. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis aktivitas berdasarkan Activity-Based Management System. Di dalam analisis aktivitas, terdapat 3 keterangan yang nantinya dapat dinilai dalam masing-masing aktivitas, di mana yang pertama yakni value added, yang kedua low value added, dan yang ketiga non value added. Pada aktivitas value added, nantinya perusahaan dapat melakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, jadi tidak merubah apapun. Nah, pada low value added, yakni pada aktivitas pengecekan bahan, di mana perusahaan dapat melakukan penjadwalan terlebih dahulu guna melakukan pengecekan sekaligus pengangkutan bahan untuk selanjutnya. Sehingga diharapkan perusahaan dapat menghemat waktu dan tidak terjadi penumpukan di gudang, sehingga dapat mengurangi kerusakan bahan akibat adanya penumpukan bahan. Nah, selanjutnya pada aktivitas pengaturan bahan, aktivitas ini dinilai non-value added dengan keputusan bahwa perusahaan tidak perlu melakukan aktivitas pengaturan bahan karena kapasitas kendaraan dapat diperkirakan sejak awal dan dapat diatur saat penjadwalan.
Nah, pada aktivitas ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengecekan bahan sebelum diangkut ke kendaraan, sehingga biaya tenaga kerja menjadi lebih efisien. Selanjutnya, pada aktivitas penjadwalan. Aktivitas ini dikatakan low value added, di mana perusahaan dapat menggabung aktivitas penjadwalan produksi dengan penjadwalan pengangkutan di awal, sehingga diharapkan perusahaan dapat menghemat waktu, tenaga kerja, dan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya pada aktivitas pemisahan bahan. Aktivitas ini juga dikatakan low value added, dengan keputusan bahwa perusahaan dapat menyusun bahan setelah dipisah secara tertata dan tidak sembarangan. Sehingga dapat diharapkan bahwa dengan adanya aktivitas ini, perusahaan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan nantinya apabila bahan diletakkan secara sembarangan. Dan juga dapat menjaga kualitas bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, pada aktivitas penyusunan bahan ke mesin. Aktivitas ini juga dinilai low value added, dengan keputusan bahwa perusahaan dapat menyusun bahan sesuai kapasitas mesin yang telah ditetapkan perusahaan, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga kerja, dan juga biaya. Selanjutnya, pada aktivitas pengaturan suhu, juga dikatakan low value added, bahwa perusahaan mengatur suhu bersamaan dengan penyetingan mesin, sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih efisien. Selanjutnya, pada aktivitas perataan campuran atau blowing, aktivitas ini dikatakan low value added, dengan keputusan yang diambil bahwa perusahaan melakukan perataan partikel kayu dengan menggunakan mesin blowing, sehingga hasil yang dihasilkan dapat lebih maksimal. Aktivitas selanjutnya yakni penambahan katalis. Aktivitas ini juga dikatakan low value added, dengan keputusan bahwa penambahan katalis dapat dilakukan setelah menentukan jumlah katalis yang diperlukan, sehingga dapat meminimalkan kesalahan penambahan katalis pada campuran yang telah diuji. Aktivitas selanjutnya yakni penjagaan stabilitas pulp. Aktivitas ini dinilai low value added, dengan keputusan bahwa aktivitas ini tetap dilakukan setelah aktivitas penambahan katalis, sehingga dapat meminimalisir kerusakan pulp saat proses pemindahan. Pada aktivitas pengukuran juga dikatakan low value added, dengan keputusan bahwa pada aktivitas ini pengujian kadar air dan tingkat dan ditimbang sesuai kapasitas tetap dilakukan guna memaksimalkan proses pengeringan sesuai dengan kapasitas mesin yang ada. Aktivitas yang selanjutnya yang dinilai non-value added yakni perataan permukaan, dengan keputusan bahwa aktivitas perataan dapat dilakukan bersamaan dengan aktivitas penghalusan, sehingga pada saat proses penghalusan dapat sekaligus memeriksa bagian-bagian yang tidak sesuai dengan ukuran suatu produk. Nah, nantinya diharapkan bahwa waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan pada aktivitas ini dapat diminimalkan seefisien mungkin. Aktivitas selanjutnya yang dinilai non-value added yakni persiapan bahan pengemas, di mana keputusan yang diambil bahwa proses persiapan bahan pengemas dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengemasan, agar pada proses pengemasan nantinya dapat dilakukan dengan baik, dan tidak terjadi adanya kekurangan bahan pengemas pada saat proses pengemasan berlangsung. Sehingga diharapkan bahwa aktivitas ini dapat meminimalisir adanya kekurangan bahan kemasan pada saat proses pengemasan berlangsung. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rekayasa aktivitas yang dilakukan pada PT Selaras Alam. Berikut ini merupakan tabel rekayasa aktivitas dari 33 aktivitas yang dimiliki oleh PT Selaras Alam. Dan dari 33 aktivitas tersebut telah kami rekayasa aktivitasnya dan telah kami rangkum. Di sini untuk rekayasa aktivitas yang dipilih berjumlah 19 aktivitas, dan untuk rekayasa aktivitas yang direduksi berjumlah 11 aktivitas, dan rekayasa aktivitas yang dieliminasi berjumlah 3 aktivitas. Dan dari alternatif-alternatif dari rekayasa aktivitas tersebut, PT Selaras Alam mendapatkan beberapa value yang diantaranya, yang pertama, perusahaan dapat mengefisiensi waktu, dan yang kedua, perusahaan dapat mengurangi pekerjaan yang berulang, yang ketiga, perusahaan dapat mengekonomisasi biaya atau menghemat biaya perusahaan dalam memproduksi produk-produknya.
Hal ini terbukti dari produksi yang pada awalnya berjumlah 13.301.556.2,43 rupiah menjadi 11.886.524,37 rupiah. Perusahaan dapat menghemat biaya produksi sebanyak 2.289.478,6 rupiah. Selanjutnya yaitu manfaat dari ABC System bagi PT Selaras Alam, yaitu ABC System dapat mengatasi permasalahan distorsi biaya dalam VBC yang digunakan oleh PT Selaras Alam. Dan dengan digunakannya metode ABC, perusahaan bisa mengurangi distorsi harga yang disebabkan oleh penentuan harga yang masih dilakukan secara tradisional, sehingga harga produk yang dikeluarkan bisa akurat dan bukan hanya asal-asalan saja. Lalu manfaat dari ABM System bagi PT Selaras Alam yaitu sebagai pengukur kinerja aktivitas perusahaan sehingga perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih efektif dan efisien. Contohnya yaitu perusahaan mengefisiensi waktu produksi, mengurangi pekerjaan yang berulang, dan melakukan penghematan biaya. Lalu perusahaan juga dapat melakukan efisiensi biaya-biaya yang telah terjadi dalam perusahaan dengan cara mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan kasus PT Selaras Alam yang diantaranya yaitu PT Selaras Alam merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi papan lantai atau wood flooring yang berasal dari daur ulang sisa bahan kayu peti pengemas yang diolah lebih lanjut. ABC System membantu PT Selaras Alam dalam membantu mengatasi permasalahan distorsi biaya dalam VBC yang digunakan oleh PT Selaras Alam sehingga keputusan manajemen yang diambil menjadi lebih efektif. Jadi perusahaan perlu menggunakan ABC agar pembebanan biaya menjadi lebih akurat, dan jika pembebanan biaya dilakukan sesuai dengan aktivitas akan berakibat pengambilan keputusan manajemen yang diambil menjadi lebih akurat pula. Lalu ABM System sebagai pengukur kinerja aktivitas perusahaan dapat membantu perusahaan dalam mengefisiensi waktu produksi, mengurangi pekerjaan yang berulang, dan melakukan penghematan biaya dengan cara mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai implementasi ABC dan ABM System pada PT Selaras Alam. Apabila terdapat kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.